Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dijanti, absen 17 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi budaya hidup sehat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian narkoba. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis narkoba. Yang ketiga, faktor penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, dampak penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir, pencegahan bahaya narkoba. Narkoba memiliki arti yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adapun pengertian dari narkoba adalah obat atau bahan atau zat yang bukan tergolong makanan. Jika diminum ataupun dihisap, dihirup, atau disuntikkan, zat tersebut berpengaruh selama pada kerja otak. Efek lainnya sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah. Demikian juga fungsional organ tubuh lainnya seperti jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lainnya. Seperti yang saya katakan, narkoba memiliki arti yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan tergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah yang maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau sakit yang luar biasa. Jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya. Narkotika atau heroin, karakteristiknya merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan, berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Dalam pasaran warnanya bisa putih, coklat, atau dadu. Cara penggunaan dapat disuntikkan, dihirup, dan dimakan. Efeknya menimbulkan rasa ngantuk, lesu, penampilan dungu, jalan mengambang, dan rasa senang yang berlebihan. Konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang, kram perut, menggigil, muntah-muntah, mata berair, hidung berlendir, hilang nafsu makan, dan kehilangan cairan tubuh. Dan yang terakhir menimbulkan kematian bila overdosis. Morfin, karakteristiknya analgesik yang kuat, tidak berbau, berupa kristal putih yang warnanya menjadi kecoklatan. Efeknya, rasa gembira berlebihan, tekanan darah menurun, dan denyut nadi berlambat. Dan otot kejang, yang terakhir mengantuk, kesadaran kabur, sulit berpikir, dan apatis. Adapun ganja yang terdiri dari marijuana, hasis, gele, budastik, dan mary jane. Karakteristiknya menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakan. Bentuk daun kering, cairan yang lengket, minyak damar ganja. Efeknya menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, dan perubahan persif tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, dan rasa ketakutan dan agresi, rasa senang yang berlebihan.
Yang terakhir, komplikasi kesehatan pada daerah pernapasan, sistem peredaran darah, dan kanker. Psikotropika, obat penenang, yaitu yang terdiri dari obat tidur, Piccolo, Beka, Nipam, Valium, Lexotan, dan lain-lainnya. Karakteristiknya bentuk berupa tablet, digunakan dengan cara ditelan secara langsung. Efeknya yaitu berdiri bicara jadi pelo, memperlambat respon fisik, mental, dan emosi dalam dosis tinggi akan membuat gangguan tidur. Penggunaan campuran dengan alkohol akan menghasilkan kematian. Gejala putus zat bersifat lama dan serius. Gangguan pada otak dan menyebabkan rasa ketakutan, bimbang, dan rasa cemas yang berlebihan. Ekstasi yang terdiri dari inek, ekstasi, hook drug, UV drug, exchange, clarity, butterfly, black heart. Karakteristiknya bentuknya berupa tablet dan kapsul warna-warni. Cara penggunaan ditelan secara langsung, mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. Efeknya meningkatkan detak jantung, tekanan darah, rasa senang yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri. Setelah efek di atas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang dapat berlangsung beberapa hari. Gerakan tak terkontrol, mual dan muntah, sakit kepala, hilang selera makan, dan rasa haus yang berlebihan. Kematian terjadi karena tidak seimbangnya cairan tubuh, baik karena dihindar ataupun terlalu banyak cairan. Yang terakhir, menimbulkan kerusakan otak yang permanen. Adapun metafine yang terjadi sabu-sabu atau ubas. Karakteristiknya bentuknya berupa kristal dan cairan, mudah larut dalam alkohol dan air. Cara penggunaan dihisap dengan bantuan alat atau bong. Efeknya menimbulkan perasaan melayang, sementara yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan yang luar biasa. Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan, dan yang terakhir, penggunaan sabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena overdosis. Zat adiktif lainnya yaitu alkohol. Efeknya memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernapasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran atau penilaian. Yang kedua, menimbulkan perilaku kekerasan, meningkat risiko kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir, gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, dan halusinasi, dan bahkan kematian. Solvent yang terdiri dari lem, ion, thinner, bensin, spiritus memiliki efek yaitu pernapasan terhambat. Yang kedua, infeksi dalam tenggorokan, gangguan serius pada otak, kerusakan pada hati dan ginjal. Yang ketiga, faktor seorang menggunakan narkoba, yaitu berhalusinasi, stimulun, depresi, dan adiktif. Yang keempat, dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Yang keempat, gangguan pada organ dalam. Yang kelima, gangguan pada fisiologis tubuh. Dan yang terakhir, gangguan pada sistem reproduksi. Nah, yang terakhir, cara menghindari narkoba. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentukan masa depan. Yang kelima, kontrol diri. Dan keenam, komunikasi efektif. Dan yang terakhir, pengetahuan narkoba dan bahayanya. Baik, sekian presentasi dari saya.
Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf atas lebihnya. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.